Halo guys, kembali lagi bersama saya Arafa Gaming. Ya guys, hari ini kita akan kembali bermain FC 25 melanjutkan perjalanan Bambang Pamungkas di Liga Italia atau di Eropa ya guys ya. Di pertandingan sebelumnya Como harus tertahan imbang kembali dengan Parma dengan skor 3-3, di mana kita sempat tertinggal dua kali yaitu 2-0, terus sempat dibalas 2-2, kebobolan lagi, dan akhirnya dari pemain krusial dimiliki Como Bambang Pamungkas bisa merubah ritme permainan dari Como ya guys ya. 2 assist 2 gol di pertandingan sebelumnya untuk Bambang Pamungkas. Dan bagaimana keseruan pertandingan kita pada hari ini? Sebelum kita masuk ke dalam gamenya, langsung saja tekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis di kolom komentar, dan ikuti seluruh sosial media dari Arafa Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arafa Gaming akan mengupload video terbarunya. Yuk kita langsung masuk saja ke dalam gamenya. Cus. Oke guys, kita sudah berada di dalam gamenya, dan sebelum kita masuk ke dalam pertandingannya, kita akan lihat klasemen sementara dari Serie A Italia di pekan ke-8. Di mana di peringkat pertama ada Lamborghini FC atau Inter Milan dengan 20 poin, di peringkat kedua ada Napoli dengan 20 poin, di peringkat ketiga ada Bergamo Calcio dengan 20 poin, di peringkat keempat ada Fiorentina dengan 19 poin, di peringkat kelima ada AS Roma dengan 18 poin. Dan sedangkan Como tertahan di peringkat ke-7 guys dengan 12 poin ya guys ya, dan kita akan berhadapan dengan Torino yang berada di klasmen 15 dengan 6 poin. Semoga saja Como bisa mengalahkan Torino di pertandingan pada hari ini dan bisa membawa pulang 3 poin ya guys ya, karena udah kangen sekali nih Como tidak mendapatkan 3 poin. Dan kita akan melihatkan dulu skill level dari Bambang Pamungkas guys. Oke, ini udah full, kita pindah ke sebelahnya ya guys ya. Kita tambah satu ini. Oke, apakah naik overrating dari Bambang dari 83 ke oke, naik jadi 84. Sangat bagus sekali ya guys ya. Ada pesan dari agen kita lihat dulu. Rekomendasi tim ya. Bologna, RB Leipzig. Kemarin gue terakhir itu ada di itu guys, Borussia Dortmund ya, biarkan saja lah guys. Oke, apakah ada lagi? Tidak, dan kita langsung masuk saja ke dalam matchday-nya. Dan Bambang Pamungkas menjadi starter di pertandingan pada hari ini. Semoga saja Bambang bisa menciptakan gol ya guys ya, karena di 2 pertandingan terakhir ini Bambang sangat krusial banget, selalu menggendong Como pastinya itu kan. Ini kita play as Bambang Pamungkas, dan saya mengingatkan kembali pada kawan-kawan, pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 Arafa Gaming akan melakukan live komen lanjutan pra Piala Dunia round ketiga zona Asia, mempertemukan timnas Indonesia melawan timnas Cina, di mana nanti Arafa Gaming akan melakukan live streaming pada pukul 20.30 ya guys ya, karena kick off pada pukul 20.45 ya guys ya. Malam takbiran kita dukung Indonesia dan kawal terus Indonesia menjadi salah satu finalis finalis dari Piala Dunia. Oke, kita sudah berada di kandang dari Torino dan melanjutkan Serie A Italia di pekan ke-9 guys. Ini dia Bambang Pamungkas sudah memasuki dari lapangan. Match rating harus 8,5, harus score at least 2 goal, complete to pass in the opponent half 2. Wow, kita harus menciptakan 2 gol di pertandingan pada hari ini. Apakah Torino terlalu mudah untuk Como sehingga Bambang harus ditargetkan menciptakan brace di pertandingan pada hari ini guys? Semoga saja objektif kita bisa kita dapatkan ya guys ya. Ini dia Bambang Pamungkas, striker yang harus diperhatikan dari lawan bagi lawan ya guys ya, bagi lawan dari Como ya guys ya, karena Bambang sudah menciptakan beberapa assist dan beberapa gol, apalagi yang kemarin krusial banget ya guys ya, berhasil menyumbangkan 2 assist dan 1 gol, dan kita bisa menahan Parma dengan skor 3-3. Sangat baik sekali Bambang Pamungkas performanya bersama debutan Como di Serie A Italia, walaupun menjadi tim promosi. Como menjadi salah satu tim yang harus diperhitungkan
sampai saat ini memiliki 12 poin dan tertahan di peringkat ke-7 ya guys ya, baru kalah 1 kali guys dan sempat mengalahkan Juventus. Oke guys, kedua tim sedang melakukan salam-salaman seperti biasa. Rivalitas hanya terjadi di atas lapangan selama 90 menit dan selebihnya kita adalah makhluk sosial yang selalu mengerjakan aktivitas kita seperti biasanya ya guys ya. Ini dia supporter Torino datang untuk mendukung Torino yang sekarang masih terjebak di peringkat keberapa gue lupa guys ya. Cesc Fabregas memakai formasi ini Torino, manajer Vanoli memakai formasi 4-3-4-1-2 ya guys ya. Rame di tengah guys, ini seperti formasi Inter Milan saat menghadapi PSG kemarin ya guys ya. Lebih dominan melakukan serangan dari sayap guys dan counter attack yang sangat cepat. Dan sedangkan nilai dari Como, Cesc Fabregas 4-2-3-1 ya guys ya, belum berubah. Masih gelandang bertahan Abildgaard dan Elgard ya, dimana ada penyerang kita De Verdi. Kadang-kadang Caja dan Salah itu suka random ya guys ya. Gue lebih suka bola ada di Balet dan Ivone. Oke guys, kedua tim sudah bersiap-siap di dalam lapangan dan kita akan menunggu kick off babak pertama ya guys ya. Oke guys, babak pertama sudah dimulai dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-9. Mempertemukan antara Torino versus Como, di mana Como memakai jersey berwarna putih biru dan Torino memakai jersey berwarna merah putih ya guys ya. Dan kini bola dikuasai oleh Torino. Masih Ilhan utak-atik passing lagi ke belakang guys. Mastina ada Bayeye mau bola dibayangi oleh Caja, seperti harus turun jauh ke belakang dan berhasil Caja merebut bola dari Bayeye. Salah, kelamaan Salah, umpan cross yang sangat baik, harus berhati-hati guys. Baru gua bilang tadi ya guys ya, gua lebih senang bola ada di Balet dan Ivone ketimbang di Caja dan Salah ya guys ya. Gampang sekali membuat blunder kedua pemain dari Como ini guys. Kesalahan dari Salah guys membuat blunder yang sangat besar, crossing yang sangat bebas tanpa pengawalan dan langsung masuk ke gawang dari Emil Audero. Como kembali tertinggal 1-0 guys dalam lanjutan Liga Italia di pekan ke-9. Sudah 3 kali pertandingan Como harus tertinggal terlebih dahulu guys. Apalagi sekarang beban ada di Como ya guys ya. Datang dengan menjadi tim tamu, pastinya Torino datang dengan squad full. Dengan keyakinan mereka bisa mengalahkan Como. 1-0 di menit ke-7, Pellegrini berhasil menciptakan gol di babak yang pertama guys. Kesalahan pemain belakang dari Como membuat blunder yang sangat fatal di pertandingan pada hari ini guys. Dan bola ada di Ivone berikan kepada Abildgaard, langsung kepada Verdi, ada Caja, berikan bola kepada Salah guys, masih Salah, passing ke belakang dia, kembalikan lagi kepada Salah guys. Kembali Salah melakukan kesalahan, passing yang sangat tidak akurat dilakukan kepada Bambang Pamungkas. Apakah mereka ingin menaruh Bambang Pamungkas di pemain cadangan ya guys ya? Oh, seperti ini terus tidak baik guys buat kesehatan dari Bambang Pamungkas. Kesalahan demi kesalahan selalu dilakukan oleh pemain bernomor punggung 3 dan pemain bernomor punggung 7 ini di Como ya guys ya. Kayaknya dia pengen nyari masalah dengan Bambang Pamungkas guys. Oke, ada Verdi berikan kepada Caja, langsung kepada Bambang Pamungkas, membawa bola Bambang, umpan chip mengarahkan pada Verdi, satu sundulan dari Verdi. Masih bisa ditangkap dengan mudah oleh Vanja, penjaga gawang dari Torino ya guys ya. Kembali Ilhan membawa bola, passing kepada Bayeye, langsung Bayeye berikan lagi kepada Ilkan guys. Berikan ke belakang kepada Masina, dibayangi oleh Bambang Pamungkas. Passing ke samping kepada Ilkan, langsung ke depan mengarah Dufan. Sangat bebas Bayeye, tapi Bayeye sudah terperangkap offside ya guys ya. Terlalu jauh dia dari orang terakhir pemain dari Como. Langsung jauh mengarah kepada Bambang, tapi Bambang kalah duel di udara guys. Match ratingnya sangat buruk sekali, berada di 5.6 ya guys ya. Tidak baik buat kesehatan dari Bambang Pamungkas, yang dimana dia harus menciptakan 2 gol, tapi di sini sangat berbahaya. Satu syutingan masih bisa diblok, tendangan dari pemain Torino Bambang Pamungkas. Masih Bambang
Langsung berikan ke depan kepada Balet. Balet membawa bola, masih Balet. Apa yang terjadi guys? Kesalahan passing juga dilakukan oleh Balet. Maksudnya mengarahkan kepada Verdi, tapi bola datangnya lebih dekat daripada pemain Torino guys. Berhasil diblok serangan dari Torino oleh Rafael Varane. Ada Elgard, berikan kepada Salah. Kepada Bambang, berikan kepada Caja guys. Caja membawa bola, berikan bola kepada Salah. Apa yang terjadi guys? Bambang Pamungkas baik untuk melakukan penguasaan si kulit bundar. Abigard. Passing yang kembali salah dilakukan oleh Como. Apa yang terjadi oleh pemain-pemain Como ini? Selalu melakukan kesalahan passing yang tidak perlu dilakukan guys. Sangat menyulitkan Bambang Pamungkas untuk mencari ruang guys. Kalau misalnya mereka selalu memberi kesalahan passing. Dan Bambang harus menjatuhkan pemain seorang striker. Harus bisa direbut oleh Bambang. Berhasil dikelabui oleh Bambang. Sendirian Bambang membawa bola. Masih Bambang. Satu syutingan dan gol. Bambang Pamungkas menciptakan gol pertama untuk Como. Kerja sendiri dia guys. Dia yang merebut bola. Dia yang memblok bola. Dan dia yang dribble bola. Dan dia juga yang menyuting bola. 1-1 guys. Bambang Pamungkas menciptakan gol pertama untuk Como dalam lanjutan Serie A Italia di pekan ke-9. Sangat baik sekali Bambang Pamungkas ini guys. Skor 1-1 di menit 35. Bambang berhasil menciptakan gol pertama bagi Como ya guys ya. Bayeye 10 gol 9 pertandingan Bambang Pamungkas sudah lesatkan di Serie A Italia. Ada Koko membawa bola di belakang Koko, putar badan bola yang sangat baik ya guys ya. Ada Illich langsung passing ke depan. Ada Dufan berhasil diblok dan handsball Palacio. Harus berhati-hati. Tempat yang sangat empuk untuk melakukan tendangan langsung. Illich klasik satu syutingan dan masuk guys. Kesalahan kembali dilakukan pemain Como Palacio. Ngapain dia menghentikan bola dengan tangan ya guys ya, sehingga sangat mudah untuk Torino menciptakan gol kedua di babak yang pertama. Kang Emil belum melakukan penyelamatan sama sekali guys. Tendangan bebas dengan akurasi yang sangat baik dari salah satu pemain dari Torino guys. Kesalahan demi kesalahan pemain Como di pertandingan pada hari ini membuat banyak kerugian ya guys ya. Abigard berikan kepada Caja, langsung kepada Salah. Masih Salah, passing dia ke belakang. Menjelang akhir-akhir babak pertama guys. Caja, masih Caja, membawa bola dia sendirian. Berikan kepada Bambang, ke belakang kepada Elgard. Sangat baik, satu syutingan dari Verdi guys. Masih menyamping dari gawang Torino. Tendangan keras belum bisa masuk ke gawang dari Torino guys. Skor masih sama 2-1. Belum ada perubahan. Tinggal menunggu wasit memberikan injury time di babak yang pertama. Ke depan. Apa yang terjadi, pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Como ya guys ya. Langsung ke depan. Berikan kepada Bambang. Bambang bawa bola, injury time 2 menit. Masih Bambang Pamungkas. Langsung jauh ke depan mengarah kepada Salah. Ada Caja. Caja. Apa yang terjadi Caja? Passing yang sangat buruk dan menutup jalannya babak pertama, di mana Como harus tertinggal 2-1 dari Torino ya guys ya. Dan kita langsung masuk saja ke babak yang kedua guys. Off we go. The match is on. Oke guys, babak kedua sudah dimulai dalam lanjutan Liga Italia di pekan ke-9 mempertemukan antara Torino melawan Como, di mana Como tertinggal 2-1 dari tim tuan rumah yaitu Torino ya guys ya. Penampilan buruk di babak pertama yang ditampilkan oleh pemain-pemain Como
membuat sangat kesulitan Bambang Pamungkas untuk melakukan serangan demi serangan. Dan kini coba Komo melakukan build up serangan dari bawah. Ada Ivone memberikan kepada Ferdi, langsung kepada Bambang. Bambang membawa bola, mencari rekan dia. Bambang, masih Bambang, berikan kepada Ferdi, masih Ferdi, mau nyamping dia, tidak ada rekan yang membantu ya guys ya. Dan apa yang terjadi guys, gua nggak percaya kalau gua masuk kotak ke-16 sedangkan Bambang harus turun jauh ke belakang dan langsung melakukan passing kepada Polisi ke depan. Masih Vlasic masuk ya guys ya. Ada Pellegrini passing ke belakang kepada Radonjic, masih Radonjic, berikan kepada Illich, satu syutingan dan kembali gol. Apa yang terjadi dengan Komo ini guys? Tidak ada yang menutup sama sekali, sehingga Komo harus tertinggal kembali guys. Tendang dari luar kotak penalti yang sangat baik dilakukan. Tanpa ada pengawalan, Elgar tidak menutup serangan dan bola begitu gampang masuk ke gawang Emil Audero. 3 gol sudah dilesatkan ke gawang dari Komo ya guys ya. Sangat disayangkan kesalahan dari Ferdi. Tidak jelas tadi memberi bola kepada siapa ya guys. Kepada Bambang kembali, passing ke belakang kepada Abildgaard, berikan kepada Bambang, masih bisa diblok. Elgar, passing ke belakang kepada Palacio, berikan kepada Rafael Varane. Ada Ivone ke depan kepada Sterveza, masih Sterveza, berikan lagi ke belakang, mencoba untuk membuild up serangan dari bawah. Kini Komo, Abildgaard kepada Palacio, Salah, berikan kepada Caja membawa bola. Ada Ferdi. Apa yang terjadi? Ferdi memberikan passing yang tidak semenggak dari Bambang Pamungkas, sehingga bola lebih dekat datangnya daripada pemain Torino ya guys ya. Kembali tidak ada yang memblocking, sangat leluasa sekali guys. Dan Bambang berhasil merebut bola ya guys ya. Kalau bicara match rating, kita sudah dapat di angka 8,7 ya guys. Ada Brounder kepada Salah, mengarah kepada Bambang tapi gagal. Abildgaard, apa yang terjadi? Abildgaard bukannya di syuting bola. Ada Brounder, masih Brounder. Apa yang terjadi? Abildgaard passing lagi ke belakang kepada Salah. Terlalu banyak dia memainkan bola yang tidak jelas guys. Apa yang terjadi? Komo tidak mengerti untuk melakukan serangannya guys ya. Berikan kepada Bambang, masih Bambang. Bambang mencoba untuk melewati pemain belakang, passing kepada Abildgaard, masih Abildgaard. Apa yang terjadi? Tapi bola masih ada di Sterveza. Oh my god, tidak jelas pemain dari Komo ini ya guys ya. Ada Sterveza, berikan kepada Bambang, masih Bambang mau bola. Bambang, masih Bambang mencoba untuk melewati pemain belakang, masih Bambang guys. Bambang tidak ada yang membantu, berikan ke depan kepada Brounder, masih Brounder, berikan pada Elgar pada Brounder. Apa yang terjadi? Berikan lagi ke belakang. Kita tertinggal 2 angka, ngapain main bola ke belakang ya guys ya. Varane masih terjatuh dan apa yang terjadi? Varane cedera guys. Sepertinya benar-benar Bambang harus kenyah dari Komo ya guys ya. Ini tidak baik buat kesehatan guys, sama sekali tidak baik buat kesehatan. Tidak jelas pemain-pemain yang di apa ini guys. Kita lihat sampai di menit ke-83 tidak ada serangan yang berarti guys. Langsung Bambang Pamungkas mencoba melakukan serangan sendirian dia. Bambang, masih Bambang bawa bola Bambang dan masih bisa di blok sedikit ya guys ya.
3-1 guys. Benar-benar buruk Como di pertandingan pada hari ini guys. Yunus Musa. Tidak tahu bagaimana gaya serang ya guys ya. Mazina. Langsung ke depan. Musa. Kembali bisa direbut guys. Incomplete. Nicely won. Berikan kepada Bambang Pamungkas. Kepada Ferdi. Ferdi harus bermain di sayap. Dipassing lagi ke belakang. Sudah jelas tidak tahu arah dan tujuan menyerang. Tidak sesekali dia mencoba untuk melakukan serangan ya guys ya. Dan kini Bambang sudah tahu pasti ke blok ya guys ya. Bola mati dibagi ke siapapun juga tadi guys. Dan babak kedua telah usai, di mana Felt in the away end. Como bermain sangat buruk sekali, sangat amat buruk guys. Sehingga Bambang harus berusaha keras untuk menciptakan gol ke gawang Torino. Torino kalah, maksudnya Como kalah dengan Torino dengan skor 3-1 guys. Ya guys, berakhir sudah babak kedua pertandingan antara Torino melawan Como. Como takluk 3-1 di kandang dari Torino ya guys ya. Dimana penampilan sangat buruk guys yang dilakukan oleh pemain-pemain di Como di pertandingan pada hari ini guys. Sangat amat buruk. Sangat jelas sekali ya guys ya. Dimana kesalahan passing, tidak tahu cara menyerang yang baik dan benar seperti apa guys. Sehingga Bambang Pamungkas bisa menciptakan satu gol. Dia harus menjatuhkan pemain, dia yang membelok dan dia mendribble sendiri dan dia menciptakan gol sendiri guys. Seperti 1 melawan 11 ya guys ya. Sangat disayangkan Como tidak bisa berhasil menang melawan tim bawah dari Serie A Italia. Dan ditambah lagi Varane tadi cedera. Semoga Varane cederanya tidak parah ya guys ya. Dan benar-benar harus evaluasi besar-besaran dari Cesc Fabregas ya guys ya. Seandainya bisa komplain ya guys ya. Itu salah amat Caja, nggak perlu dimainkan guys. Benar-benar tidak perlu dimainkan. Karena kalau bola ada di dia tuh gak enak perasaan gue guys ya. Oke guys, berakhir sudah video kita pada hari ini. Sebelum gue tutup video kita pada hari ini, gue mengingatkan kepada kawan-kawan, nanti pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2025 Arava Gaming akan melakukan live komen dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3 zona Asia, mempertemukan antara timnas Indonesia melawan timnas Cina. Nanti kita start live streaming pada pukul 20.30 atau waktu kick off di 20.45. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis di kolom komentar. Dan ikuti seluruh sosial media dari Arava Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arava Gaming akan mengupload video terbarunya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Arava Gaming, pamit.